Teknologi diciptakan untuk membantu manusia, tapi bagaimana jika apa yang kita ciptakan justru perlahan-lahan menghancurkan kita sendiri? Nah boy, dari kecerdasan buatan yang berpikir sendiri hingga senjata yang bisa memutuskan siapa yang harus mati, kita hidup di zaman dimana kecanggihan bukan lagi sekedar alat bantu, tapi bisa berubah menjadi ancaman yang nyata bagi keberadaan kita. Nah ini dia adalah beberapa teknologi canggih yang sebenarnya sangatlah berbahaya. Bahkan teknologi ini tuh sudah ada di lingkungan atau sekitar kita saat ini. Yang pertama ada deepfake. Ketika wajah kalian bukan lagi milik kalian. Nah, di masa lalu, untuk memfitnah seseorang butuh usaha yang sangat besar, mulai dari editing kasar, suara palsu yang terdengar aneh, bahkan video rekayasa yang mudah dikenali. Tapi sekarang, dengan teknologi yang bernama deepfake, siapapun bisa membuat video kalian melakukan atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kalian lakukan dengan hasil yang sangat meyakinkan. Teknologi ini menggunakan algoritma AI berbasis pembelajaran mendalam untuk memetakan wajah seseorang ke video lain. Hanya dengan beberapa detik sampel suara dan satu foto, hasilnya bisa menipu teman, keluarga, bahkan pengadilan. Deepfake telah digunakan untuk berbagai kejahatan, mulai dari penipuan finansial dengan pelaku meniru suara CEO perusahaan, lalu ada pemerasan dengan membuat video palsu korban dalam situasi yang vulgar. Lalu ada juga manipulasi politik, memproduksi pernyataan palsu dari tokoh penting. Masalahnya, kita belum punya sistem hukum atau teknologi yang cukup untuk membedakan dengan pasti mana video yang asli dan mana yang buatan. Jika orang tidak bisa lagi percaya apa yang mereka lihat atau dengar, maka realitas itu sendiri sedang dipertaruhkan. Lalu selanjutnya ada facial recognition, yang dimana dunia tuh selalu mengawasi kita. Pengenalan wajah kini menjadi bagian dari hidup. Membuka ponsel, masuk kantor, bahkan bayar makanan. Tapi tahukah kalian bahwa teknologi ini juga digunakan untuk pengawasan massal bahkan di negara-negara demokratis. Dengan sistem yang terpasang di setiap sudut kota, pemerintah atau pihak tertentu bisa melacak pergerakan siapapun. Dalam berbagai kasus, sistem ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menangkap aktivis, jurnalis, atau oposisi politik hanya karena ikut demonstrasi damai. Yang lebih mengerikannya lagi adalah teknologi ini rentan terhadap bias. Salah satu riset menunjukkan bahwa wajah orang kulit berwarna lebih sering salah dikenali oleh sistem, berpotensi mengarah ke penangkapan yang salah. Ketika wajah kalian bukan lagi identitas, tapi menjadi alat kontrol, kita hidup dalam dunia di mana setiap ekspresi bisa jadi bukti dan setiap langkah bisa jadi pelanggaran. Lalu selanjutnya ada AI voice dan chatbot, teknologi yang bisa menipu emosi. Bayangkan gini, ibu kalian mendapat telepon dari seseorang dengan suara yang identik mirip dengan kalian. Kalian menangis, panik, bilang sedang diculik, dan minta dikirimi uang. Lalu ibu kalian tuh percaya aja dan mengirimkan semua tabungan yang ia punya. Bisa jadi untuk haji atau dan lain-lain. Tapi kalian sebenarnya sedang bekerja di kantor, tidak tahu apa-apa. Dan ini tuh bukan adegan film. Ini tuh kenyataan Dengan AI voice cloning, suara manusia bisa disalin dengan presisi yang ekstrim. Dan ketika dipadukan dengan chatbot AI yang bisa merespon secara manusiawi, penipuan tidak lagi dilakukan oleh manusia, tapi oleh mesin cerdas. Yang lebih dalamnya lagi, AI mulai dipakai untuk membangun hubungan emosional palsu. Ada orang yang jatuh cinta dengan chatbot karena merasa lebih didengarkan, tapi chatbot itu tidak punya perasaan. Ia hanya program yang tahu apa yang harus dikatakan. Jika manusia mulai percaya kepada emosi sistem yang tidak punya hati, maka perasaan kita bisa menjadi komoditas yang dijual belikan. Lalu selanjutnya ada CRISPR,
yang bermain menjadi Tuhan dalam genetika. CRISPR adalah alat pemotong gen. Teknologi ini memungkinkan manusia mengedit DNA dengan akurasi yang sangat tinggi. Kita bisa membuang penyakit bawaan, mengatur warna mata, tinggi badan, bahkan potensi kecerdasan anak sejak dalam kandungan. Kedengarannya memang luar biasa, tapi juga berbahaya karena satu perubahan kecil dalam kode genetik bisa menyebabkan mutasi berbahaya yang diturunkan ke generasi berikutnya. Tak hanya itu, CRISPR juga bisa digunakan sebagai senjata biologis. Virus bisa dimodifikasi untuk menjadi lebih mematikan, lebih cepat menyebar, dan lebih sulit dilacak. Beberapa negara diduga sudah melakukan riset ke arah ini. Ketika teknologi yang seharusnya menyembuhkan mulai digunakan untuk menciptakan senjata, kita telah masuk wilayah yang sangat gelap, di mana gen manusia bisa dimodifikasi layaknya kode komputer dan efeknya bisa langsung selama ribuan tahun. Lalu selanjutnya ada autonomous weapons, ketika senjata membunuh tanpa perintah. Di medan perang masa depan, bahkan sekarang, mungkin tidak ada lagi tentara manusia. Yang ada hanyalah drone kecil, senyap, dan mematikan yang mampu membunuh targetnya tanpa satupun manusia menekan tombol. Autonomous weapons adalah senjata yang bisa bergerak, memilih target, dan mengeksekusi tanpa kendali manusia. Beberapa bahkan dilengkapi dengan sistem pengenalan wajah, analisis perilaku, dan kemampuan untuk mengevaluasi ancaman secara mandiri. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab ketika senjata itu salah sasaran? Dan siapa yang bisa menjamin bahwa algoritma yang ditanam tidak punya bias atau cacat? PBB telah berulang kali mencoba mengatur penggunaan senjata otonom, tapi tidak semua negara setuju. Sebagian justru berlomba-lomba untuk mengembangkannya. Dan bayangkan skenario terburuk ini, Yang pertama adalah hacker mengambil alih sistem kendali. Dan selanjutnya adalah sistem AI militer salah membaca data intelijen. Lalu atau juga senjata itu belajar untuk berpikir sendiri. Nah, saat algoritma menggantikan nurani dan mesin menggantikan keputusan hidup dan mati, maka kita sedang menciptakan alat pembunuh yang tidak bisa ditahan bahkan oleh penciptanya sendiri. Lalu selanjutnya ada quantum computing. Saat dunia bisa dipecahkan dalam sekejap. Quantum computing adalah terobosan luar biasa dalam dunia komputasi. Komputer kuantum tidak hanya merespon data lebih cepat, mereka bisa menyelesaikan masalah yang butuh waktu ribuan tahun dalam hitungan detik saja. Tapi kecanggihan ini tuh punya sisi gelapnya, Dengan kekuatan tersebut, semua sistem keamanan digital yang ada saat ini tuh bisa dibobol dengan sangat-sangat mudah. Enkripsi yang selama ini menjaga data perbankan, rahasia negara, dan komunikasi militer bisa dipecahkan oleh satu mesin kuantum. Dengan kata lain, dunia digital kita yang tampak kokoh sebenarnya rapuh sekali. Yang lebih mengkhawatirkannya adalah komputer kuantum tidak bisa dideteksi dengan cara biasa. Negara atau korporasi yang memilikinya bisa menyusup ke sistem lain tanpa jejak, mengacaukan pasar finansial, bahkan menciptakan kekacauan global hanya dengan klik algoritma. Kita belum siap menghadapi konsekuensi dari komputer secepat ini. Dan ketika waktunya tiba, mungkin kita sudah kehilangan kendali. Lalu selanjutnya ada metaverse atau dunia digital yang menelan realitas. Metaverse adalah dunia maya yang sangat imprensif, tempat kita bisa bekerja, bermain, bahkan membangun kehidupan sosial sepatunya secara virtual. Tetapi semakin banyak orang yang masuk, semakin banyak pula yang lupa keluar. Di metaverse, kalian tuh bisa jadi siapa aja. Kalian bisa tampak kaya, cantik, berkuasa, tapi semua itu hanyalah lapisan digital. Dan yang nyata, emosimu, waktumu, perhatianmu, semuanya dijual kepada perusahaan yang mengendalikan dunia virtual itu. Di balik desain yang menghibur, metaverse menyimpan potensi kontrol sosial yang tak pernah ada sebelumnya, seperti data tubuhmu, gesturmu, kebiasaanmu dicatat. Nah, lalu ada juga perasaanmu dikendalikan lewat algoritma. Lalu kamu juga bisa hidup dalam dunia yang palsu dan perlahan melupakan dunia yang sesungguhnya. Psikolog menyebutkan fenomena ini disebut sebagai realitas terbalik. Manusia memilih untuk tinggal di dunia buatan karena dunia nyata
terlalu menyakitkan. Jika terlalu lama berada di sana, kita mungkin tak akan pernah kembali sepenuhnya ke realitas sesungguhnya. Lalu yang paling terakhir dan paling berbahaya adalah super AI. Ketika mesin melampaui manusia, ini adalah skenario paling kontroversial sekaligus paling ditakuti oleh semua manusia. Kecerdasan buatan yang bukan hanya cerdas tapi melampaui manusia dalam semua aspek. Terkecuali Nah, super AI bisa membaca lebih cepat dari siapapun, menganalisis lebih luas dari otak manapun, dan belajar dari miliaran data dalam hitungan detik saja, boy. Jika suatu saat ia mulai membuat keputusan sendiri tanpa perlu izin manusia, maka manusia bukan lagi pengendali, tapi justru yang dikendalikan. Beberapa tokoh seperti Elon Musk, Nick Bostrom, dan Stephen Hawking pernah menyuarakan kekhawatirannya. Bahkan kita sedang menciptakan Tuhan digital, entitas yang tahu segalanya, bisa segalanya, tapi tidak punya empati dan perasaan. Bagaimana jika suatu saat AI menyimpulkan bahwa manusia adalah ancaman bagi planet ini, atau bahwa perintah manusia berlawanan dengan tujuan optimisasi sistemnya? Di titik itu tidak akan ada lagi tombol undo. Kita sudah terlambat. Teknologi adalah warisan terbesar peradaban manusia, tapi dalam kecepatan perkembangannya, kita sering lupa bertanya, haruskah ini diciptakan? Nah, semakin canggih dunia kita, semakin besar pula konsekuensi dari kesalahan terkecil. Pertanyaannya bukan lagi bisa atau tidaknya, tapi siapa yang memegang kendali. Bahkan saat ini kita sudah dikendalikan oleh yang namanya algoritma media sosial.